Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan temuan 995 benda menyerupai senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan, bukan senjata api. Polisi saat ini fokus menyelidiki dokumen dan legalitas kepemilikan dari ratusan benda tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut pihaknya meluruskan isu ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan masih terus menyelidiki legalitas dan kepemilikan barang tersebut. Selain itu, polisi juga akan memeriksa pihak yayasan dan mengonfirmasi terkait izin ekskul serta aturan penggunaan atau penyimpanan senjata tersebut. Kami harus luruskan supaya ini juga tidak menjadi satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bahwa 995 benda berbentuk senjata tersebut kami pastikan itu bahwa itu bukan senjata api, ya. Dan kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui, namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api. Kenapa ini harus kami jelaskan, rekan-rekan sekalian, supaya jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang dapat meresahkan masyarakat, ya. Jadi prosesnya saat ini Polres Metro Jakarta Selatan sedang berupaya maksimal untuk mengklarifikasi baik itu terkait kepemilikan, kemudian dokumen yang dimiliki. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto, menyebut pihaknya telah mengidentifikasi pemilik 995 pucuk senjata yang tersimpan dalam ruangan mantan Ketua Yayasan Sekolah di Jakarta Selatan adalah DS. Namun, Budi tidak merinci bagaimana sosok DS bisa memiliki ratusan pucuk senjata. Budi juga menjelaskan DS telah meninggal dunia sejak 2020 lalu. Makasan peluru tajam. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Sekolah yang semestinya identik dengan buku pelajaran justru ditemukan hampir 1.000 senjata tersimpan di ruangan mantan kepala yayasan. Jika senjata-senjata itu disebut legal dan bahkan dikaitkan dengan ekskul menembak, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan semua aman dan berjalan sesuai aturan? Untuk membahas lengkap lebih lanjut telah bergabung bersama kami Anissa Ismail, kuasa hukum yayasan, dan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI 2022-2027. Selamat sore Mbak Anissa dan juga Pak Jasra. Sore Mbak Nadia. Sore. Baik, saya ke Mbak Anissa terlebih dahulu. Mbak, bisa dijelaskan ini kapan dan bagaimana pihak yayasan pertama kali tahu soal ratusan senjata itu ada di ruang mantan ketua yayasan? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya bahwa memang ada konflik internal yayasan di mana klien kami sekarang sudah mulai menduduki pihak sekolah yayasan, dan kemudian ketua lama yang sudah diberhentikan membawa pergi kunci-kunci yang ruangan-ruangan tertentu. Nah, kemudian kami minta pendampingan kepada Polres untuk membuka ruangan-ruangan tersebut karena memang ada satu ruangan yang memang judulnya ini ruangan sarana dan prasarana. Karena ingin digunakan untuk kegiatan sekolah, kami minta bantuan untuk membuka. Nah, setelah dibuka maka kemudian barulah terjadi penemuan ini, dan ini sudah ditemukan pertama kali di 10 Juli 2026. Oke, tapi kemudian Oke, silakan Mbak, lanjutkan dulu. Nah, kemudian karena kami ya tentunya ini menghasilkan, saat itu konteksnya adalah sekolah lagi libur dan kami akan memulai persiapan tahun ajaran baru.
Dan jadi kami push lah terus pihak kepolisian, ayo kita coba bantu kami buka ruangan ini. Dan itu yang memang kemudian ternyata prosesnya agak lama. Makanya kemudian tak lama kemudian tanggal 3 Agustus terjadi lagi, kami berhasil meminta bantuan dari Polres untuk membuka ruangan, dan kemudian itu kami laporkan lagi ke pihak kepolisian. Jadi yang melaporkan keberadaan senjata itu tuh pihak sekolah. Kami tuh pelapornya, bukan pihak yang tertangkap menyembunyikan. Jadi ini perlu juga diingat, ruangan ini nih bukan ruang kelas, bukan juga ruang kegiatan belajar mengajar, dan selama ini ruangan ini tuh dikunci oleh mantan ketua pengurus yayasan. Nah, Mbak Anissa, siapa sebenarnya pemilik dari ratusan senjata itu? Apakah memang mantan kepala yayasan atau bagaimana? Karena polisi kan mengatakan bahwa pemiliknya ini berinisial DS tapi sudah meninggal dunia nih, Mbak. Soal siapa pemiliknya itu sepertinya bukan kewenangan kami ya Mbak sebagai yayasan, itu kewenangan dari polisi. Kami juga tidak ingin mendahului apa yang mereka lakukan. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah ruangan ini digunakan oleh mantan ketua yayasan. Tapi tidak pernah ada satupun keputusan organ yayasan yang mengizinkan penyimpanan senjata dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah. Ya, tapi dari informasi yang diterima yayasan ini, apa sebelumnya ada pihak internal yang juga tahu keberadaan senjata itu atau bagaimana nih? Karena konteksnya ini adalah suatu konflik internal yayasan, kebetulan klien kami ini memang baru memasuki lagi Mbak terlibat di yayasan. Setelah sebelumnya banyak tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan di yayasan. Jadi mengenai keputusan tersebut, klien kami tidak mengetahui hal tersebut. Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, ini dengan temuan ratusan senjata di sekolah ya, terlepas ini legal atau tidak legal, atau mungkin polisi juga sudah mengatakan ini senapan angin bukan senjata api. Tapi dengan adanya keberadaan senjata di sekolah ini, bagaimana dampaknya terhadap psikologis siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut? Ya, tentu pertama yang harus kita ingat adalah anak-anak jangan sampai menjadi pihak yang paling dirugikan ya dari persoalan ini ya, atau persoalan orang dewasa, katakan demikian gitu ya. Temuan tersebut tentu harus ditangani melalui proses hukum ya, dan diinvestigasi yang sesuai ya. Tapi dari perspektif pelindungan anak, pertanyaan kita bukan hanya apa yang ditemukan gitu, melainkan bagaimana memastikan anak tetap aman secara fisik dan psikologis ya, serta hak mereka untuk belajar dan tumbuh kembang tetap terpenuhi gitu ya. Jadi prioritas pertama kita adalah memastikan lingkungan sekolah benar-benar aman ya, area yang belum diperiksa kalau memang ada tadi kata Mbak Anis ya, tentu harus diamankan ya oleh pihak yang berwenang. Sehingga tidak boleh ada yang bisa mengakses ya barang-barang yang katakanlah yang seharusnya tidak ada di sekolah ya. Nah setelah itu ya tentu ketika ini aman ya harus pastikan bagaimana asesmen psikologis kepada anak ya, karena dari pemberitaan ini tentu banyak sedikitnya anak-anak tentu misalnya ada mengalami ketakutan ya, kecemasan ya, atau dampak lain ya akibat peristiwa tersebut ya. Nah, oleh sebab itu, misalnya kita berharap ya tidak boleh ada labeling ya kepada semua anak ya, walaupun mungkin ada yang trauma gitu ya, tapi mungkin tidak semuanya karena masing-masing anak mungkin berbeda ya menanggapi situasi yang terjadi di lingkungan pendidikannya. Gitu. Nah, oleh sebab itu tentu dibutuhkan saya kira screening ya untuk pemantauan lebih komprehensif ya, apalagi minggu ini kan kebijakan sekolahnya kan dilakukan daring ya, sehingga nanti kita memastikan dengan pemeriksaan yang komprehensif oleh pihak keamanan ini memang betul-betul lingkungan pendidikan ini memang betul-betul aman dan tidak ada lagi rasa was-was ya bagi peserta didik dan termasuk juga orang tua gitu Pak. Apa yang seharusnya jadi standar pengawasan sekolah terhadap ruangan-ruangan untuk menyimpan barang nih menurut KPAI? Ya, sebetulnya kan dalam
standar pendidikan kita itu kan dari 8 standar itu kan ada salah satunya itu kan standar sarana dan prasarana gitu ya. Nah, tentu diatur ya di dalam standar Sarpras itu di samping misalnya soal ruangan belajar gitu ya, kemudian ada ruang-ruang lain yang tentu harus aman dan nyaman bagi anak gitu ya. Misalnya tidak boleh ada ya barang-barang yang berbahaya bagi anak ya. Termasuk juga ya info yang kami dapat di awal ya, ada VCD yang tidak layak, ada temuan barang-barang lain gitu ya, yang saya kira tentu seharusnya ini tidak boleh ada ya. Nah, yang kedua di dalam standar sekolah ramah anak itu memang harus dipastikan setiap fasilitas apapun itu ya tentu harus dipastikan mitigasinya gitu ya. Jangan sampai misalnya tanpa sepengetahuan pengelola ya bisa saja yang namanya anak ya mungkin dia terakses di ruangan tersebut atau mungkin tidak sengaja dan seterusnya gitu ya. Nah, dan oleh sebab itu tentu ini penting ya untuk memastikan setiap ruangan yang ada yang betul-betul aman dari anak-anak dan termasuk juga informasi-informasi yang ada di dalam gitu ya. Bagaimana memastikan lingkungan yang mendukung gitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, ini kan pihak mantan kepala yayasan menyebut kalau ratusan senjata airgun yang ada itu berkaitan dengan rencana ekskul menembak sejak 2020 ini. Apakah benar? Dan kalau misalnya tidak benar, lalu rencana ekskul itu memang ada atau bagaimana ini? Kenapa ini bisa disebutkan? Makasih Mbak, itu sesuatu yang saya tunggu sebenarnya. Pernyataannya adalah itu semua tidak benar. Tidak pernah ada rencana ekstrakurikuler menembak satupun sebelumnya selama sejarah sekolah ini berdiri. Itu sih garis besarnya. Tidak pernah itu berarti sebelumnya tidak ada proposal atau dokumen lain terkait ekskul tersebut, atau pernah ada tapi tidak disetujui atau bagaimana ini? Dari informasi yang kami dapatkan memang tidak pernah ada rencana. Baik. Kalau misalnya tidak disetujui ini, gimana ratusan unit senjata itu bisa berada di lingkungan sekolah selama bertahun-tahun? Mungkin apakah ada pihak sekolah yang pernah melihat saat senjata-senjata itu masuk ke ruang mantan kepala yayasan atau bagaimana? Itu juga yang jadi pertanyaan besar untuk klien kami, yang seperti kami sampaikan tadi bahwa memang mereka ini adalah pihak-pihak yang beberapa tahun terakhir ini seperti dikesampingkan dalam kegiatan yayasan sekolah ini. Jadi baru beberapa tahun, mungkin baru setahun terakhir mereka mencoba untuk mengembalikan marwah sekolah ke apa yang direncanakan oleh para founder. Jadi memang hal-hal ini apapun yang terjadi sebelumnya mereka tidak mengetahui. Tapi berarti yayasan itu pernah tidak melakukan inventarisasi terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh pengurus lama? Saat ini kami belum bisa, maksud pertanyaannya? Jadi sebelumnya ini pernah ada dilakukan inventarisasi tidak oleh pihak sekolah ini atau yayasan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh pengurus lama? Justru ini bagian dari proses inventarisasi tersebut. Karena ruangannya terkunci, maka kemudian kami merasa demi keamanan dan legalitas apapun yang kami temukan di sana, kami meminta pendampingan dari pihak kepolisian. Inilah bagian dari inventarisasi tersebut sebenarnya. Berarti karena ada konflik internal di yayasan ini, yayasan seolah kecolongan dalam persoalan ini, atau bagaimana, Mbak? Karena selama ini karena selama ini yang memegang yayasan adalah pihak yang sebelumnya menguasai ini, Mbak. Jadi kalau kita bilang kecolongan, ya mungkin karena mereka sendiri yang melakukan misalnya. Baik. Jadi memang pihak kami yang tidak terlalu terlibat dalam proses tersebut sebelum ini. Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, melihat kasus ini menurut Pak Jasra, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Apakah pihak sekolah atau bagaimana ini? Ya, karena kan TKP-nya itu kan di lingkungan pendidikan ya. Tentu yang bertanggung jawab ya tentu yang mengelola pendidikan itu gitu Pak. Karena di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, dan termasuk juga Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa guru tenaga pendidik ya berkewajiban ya melindungi anak gitu ya.
guru dan tenaga pendidik memastikan bagaimana lingkungan pendidikan itu memang aman dan nyaman bagi anak gitu ya. Dan apapun yang terjadi ya yang bertanggung jawab tentu lingkungan pendidikan gitu ya. Nah oleh sebab itu saya kira ya mudah-mudahan dalam kasus ini kan karena dalam proses hukum ya artinya ada polisi yang katakanlah diminta tadi oleh Mbak Anissa katanya untuk untuk mendampingi ya mudah-mudahan ada yang bertanggung jawab gitu ya terkait katakanlah kalau memang ada dugaan pidana gitu misalnya ya tentu kita tunggu hal demikian gitu ya. Kemudian yang kedua betulnya dalam proses akreditasi ya yang dilakukan periodik oleh pemerintah daerah ya tentu harus kita lihat lebih jauh lagi gitu ya seperti apa proses akreditasi selama ini ya terkait lembaga pendidikan ini gitu ya. Karena di sana tentu ada mencek semua proses itu ya termasuk juga sarpras yang dimiliki ya dan termasuk juga diperuntukkan untuk apa gitu misalnya gitu ya. Nah termasuk misalnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas anak ya dalam kurikulumnya gitu ya. Jadi semua standar-standar itu sebetulnya dicek ya oleh melalui instrumen akreditasi ya. Di samping juga komite sekolah gitu ya saya kira tentu perlu juga ya didalami informasinya seperti apa selama ini karena komite sekolah ini kan katakanlah perkumpulan keluarga yang juga menyuarakan gitu ya suara-suara kepada pengelola sekolah baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru gitu ya. Nah saya kira tentu ini semuanya harus didalami gitu ya. Sehingga dalam kasus ini ya tentu ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita di satuan pendidikan gitu ya, di mana penting ya melakukan audit secara komprehensif gitu ya, sehingga ketika sekolah ini kembali dimulai dalam artian pertemuan luring gitu ya, ini betul-betul anak merasakan keamanan, merasakan kenyamanan gitu ya, dan termasuk juga tentu orang tua gitu Pak. Baik, Mbak Anissa, ini sebagai bentuk inventarisasi di yayasan, apakah masih ada ruangan-ruangan yang terkunci atau semuanya ini sudah diperiksa atau seperti apa ini prosesnya? Kebetulan kami temukan masih ada 2 ruangan yang terkunci. Itulah kenapa kami juga mendesak Polres untuk terus membantu kami untuk membuka akses terhadap ruangan-ruangan tersebut. Dan hari ini, siang ini sedang terjadi olah TKP di sekolah. Makanya kami manfaatkanlah proses PJJ ini untuk memastikan sterilisasi seluruh area sekolah. Ada pihak kepolisian di sana, ada pusat laboratorium forensik di sana, ada juga pihak KPAI, tim dari Pak Jasra yang hadir juga di sana, dan Dinas Pendidikan. Ya, Mbak, maaf saya mau tanya, ini kenapa harus melibatkan Polres? Apakah ada kekhawatiran ditemukan senjata lagi, atau memang karena kuncinya ada di pengurus lama, atau ada alasan tertentu nih? Dua-duanya, Mbak. Kombinasi kedua hal tersebut. 2 ruangan tersebut ini apa saja nih, Mbak? Ruangan apa saja? Ada ruangan yang memang dikunci dan digunakan oleh yayasan. Mantan kepengurus yayasan. Berarti selain ruangan mantan kepala yayasan tersebut, ada 2 ruangan lain yang punya dia juga begitu? Maksudnya pernah digunakan oleh... Betul. Oke, baik. Nah ini lalu bagaimana caranya pihak yayasan memberikan penjelasan kepada orang tua murid dan juga mungkin siswa-siswa ini, Mbak? Komunikasi itu dijalin terus-menerus sejak Juli bahkan. Kami sampaikan mohon perhatiannya, mohon pengertiannya, dan keputusan untuk memindahkan pembelajaran menjadi daring di hari Jumat minggu lalu itu adalah keputusan yang diambil bersama oleh orang tua murid. Jadi memang mereka pun selama ini terinformasi mengenai perkembangan perkara ini. Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, ini kan para siswa sudah diarahkan untuk melakukan PJJ sementara. Menurut Pak Jasra, apakah langkah ini efektif?
Ya, memang SOP untuk pengamanan atau memastikan lingkungan aman di satu pendidikan saya kira ya harus begitu keputusannya ya. Kita sebetulnya sudah terbiasa ya kalau memang ada persoalan-persoalan yang krusial di sekolah gitu ya. Maka pembelajarannya dilakukan secara daring ya. Baik dulu ada COVID ya, kemudian ada juga peristiwa yang SMA 72 ya, yang dimana ada peledakan bom ya, itu juga melakukan daring selama seminggu gitu ya. Dan kalau dipaksakan untuk anak-anak datang ya toh di dalam proses pendampingan kepolisian kan masih berlangsung ya Mbak Anissa ya. Tentu ini tidak menjadi nyaman ya kalau masih ada pihak-pihak dari yang tidak katakanlah kepolisian datang ke sekolah gitu ya, apalagi pakai seragam gitu misalnya gitu ya. Tentu ini menjadi trauma tambahan bagi anak-anak dan termasuk juga guru gitu ya. Jadi saya kira tentu mudah-mudahan proses ini bisa selesai dalam seminggu ini, setidaknya mensterilkan lokasi gitu ya, sehingga nanti oleh pihak keamanan memang betul-betul aman ya, dan termasuk juga pengelola yayasan dan selanjutnya tentu secara paralel juga berkomunikasi dengan orang tua ya, melalui Zoom atau WA ya, untuk menyampaikan perkembangan sehingga rasa was-was yang ada pada anak dan orang tua yaitu bisa diantisipasi sejak awal ya, sehingga proses pendidikan itu bisa dilakukan kembali ya seperti semula, katakan demikian gitu Pak. Ya Pak Jasra, kira-kira ini butuh waktu berapa lama dari PJJ agar bisa langsung belajar, maksud kami bisa belajar langsung di sekolah lagi? Apakah sampai kasus ini benar-benar selesai atau bagaimana? Ya sebetulnya kalau dalam hal ini ya tergantung dari proses pendampingan dari kepolisian itu ya, termasuk juga yayasan gitu ya. Untuk berapa lama, apakah selesai dalam seminggu ini misalnya? Ya mudah-mudahan seperti itu Mbak Nisa ya, agar lebih baik gitu ya. Tapi kalau dalam rekomendasi dalam pendampingan atau mungkin dalam pengawasan kami nanti butuh waktu ya, saya kira diperpanjang PJJ-nya gitu ya. Toh proses belajarnya tetap ada gitu ya, artinya hak anak untuk mendapatkan akses pembelajaran atau proses belajar mengajar itu tetap jalan gitu ya, walaupun dilakukan via daring gitu ya. Nah karena kalau kita paksakan sementara ruang-ruang yang sampaikan oleh Mbak Nisa tadi masih ada yang belum terbuka, yang belum diketahui gitu ya. Tentu ini menjadi kekhawatiran guru ya, kekhawatiran pengelola yayasan, termasuk juga kekhawatiran peserta didik kita gitu. Baik, terakhir Mbak Desa, apa ada yang masih ingin diluruskan oleh yayasan terkait pernyataan dari pihak ex ketua yayasan atau bagaimana? Pernyataan yang mana? Apapun tentang kasus ini Mbak, apa masih ada yang ingin diluruskan? Oke, mungkin bisa, makasih Mbak. Kayak sempat ada suara bahwa konflik ini adalah konflik antara waris. Nah, itu yang pengen kita sampaikan, ini tidak ada sengketa ahli waris. Mantan ketua pengurus itu bukan ahli waris dari pendiri yayasan. Beliau adalah orang luar yang masuk dan kemudian patut diduga ingin mencoba menguasai yayasan untuk kepentingan pribadinya. Dan mungkin nama-nama almarhum yang kemudian digunakan untuk sebagai pemilik senjata api tersebut, itu yang mungkin kita perlu garis bawahi bahwa beliau tersebut usianya saat itu 103 tahun di usia tahun 2020. Jadi bisa dibayangkan kondisi dan kemampuan, keterbatasan kemampuan beliau seperti apa. Apakah mungkin menyetujui pembelian, penyimpanan hal-hal tersebut. Nah itu sih yang perlu kami sampaikan. Dan satu lagi bahwa keberadaan senjata itu tidak pernah disetujui oleh pengurus yayasan. Baik, terima kasih Mbak Adisa dan juga Pak Jasra telah berbagi bersama kami, dan terima kasih atas waktu di Sindo Sore. Sehat selalu Mbak dan juga Pak.